Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Saya dapat menyampaikan sebuah materi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah filsafat, penjas dan olahraga, di mana judul yang saya bawakan adalah peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam yang menggelap gulita ke alam yang terang benderang. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja akan membahas materi peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aditya Sulaiman dengan NIM 20030150039, kelas PJKRA. Pengertian disiplin. Secara sederhana, disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Manifestasi sikap disiplin dapat dilihat dari kesediaan untuk merespons dan bertindak terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam bentuk ketentuan, tata tertib, aturan atau tatanan hidup atau kaidah tertentu. Sesuai pengertian tersebut, disiplin berkaitan erat dengan ancaman, hukuman, pengawasan atau kontrol diri dan proses belajar. Disiplin ada hubungannya dengan sikap rasa penuh tanggung jawab, karena atlet yang disiplin cenderung untuk menepati, mendukung, dan mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya. Disiplin dapat dibedakan menjadi disiplin diri dan disiplin semu menurut Setio Broto pada tahun 1993. Yang pertama yaitu disiplin diri. Disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma dan kaidah yang berlaku, tanpa peduli terhadap tidaknya pengawasan, sanksi, hukuman atau penghargaan. Disiplin yang ditanamkan atas dasar kesadaran dapat menumbuhkan disiplin diri atau self-discipline. Jika dikembangkan lebih lanjut, maka akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk mematuhi nilai-nilai yang ada dan norma-norma yang berlaku. Kedua yaitu disiplin semu. Disiplin semu tidak akan bertahan lama dan hanya akan muncul jika diawasi, takut pada ancaman, hukuman, atau sanksi guru atau pelatih. Disiplin yang dilakukan atlet dalam salah satu aktivitas latihan hanya karena terpaksa, takut dihukum, karena diperintah dan tanpa disertai kesadaran akan dapat menimbulkan disiplin semu. Disiplin semu adalah sikap atlet yang tampaknya selalu patuh dan menurut perintah, tetapi tidak disertai kesediaan psikologi dan tidak disertai kesadaran untuk melakukan perintah-perintah tersebut. Mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Penanaman disiplin pada dasarnya merupakan upaya untuk menanamkan kepatuhan yang disadarkan atas pemahaman dan kesadaran, rasa tanggung jawab, kesadaran menguasai diri, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Untuk dapat menanamkan disiplin kepada atletnya, seorang pelatih harus mempunyai falsafah dan konsepsi yang mantap mengenai disiplin yang akan ditanamkan kepada atlet. Menanamkan disiplin tidak harus dengan tindakan otoriter ataupun kekerasan. Seperti yang telah disebutkan, disiplin bukan sikap yang dibawa sejak lahir, meskipun sifat-sifat kepribadian sejak lahir juga akan ikut menentukan. Pengertian kerjasama. Kerjasama atau cooperation adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Kebalikan kerjasama adalah pertentangan. Kedua istilah ini merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial, di masyarakat, di antara individu dan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Pada umumnya, kerjasama ditandai dengan persahabatan, akan tetapi ada kerjasama yang dilakukan antara dua pihak yang tidak bersahabat atau bahkan bertentangan. Persyaratan kerjasama. Yang pertama yaitu kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama, harus memiliki tujuan yang sama untuk mencapai suatu keberhasilan.
Yang kedua yaitu kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan. Yang ketiga, kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami, karena dalam kerjasama terdapat dua pemikiran yang saling berbeda, sehingga harus saling memahami dan mengerti satu sama lain. 4 yaitu kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal yang ingin dicapai. Kelima, kerjasama akan lebih mudah terjadi. Keenam, kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani. Ketujuh, kerjasama merupakan perwujudan tanggung jawab dari tiap orang yang terlibat dalam kelompok. Jadi setiap orang yang ada pada kerjasama tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing untuk kelompoknya. 8. Penghargaan memainkan peranan penting dalam proses kerjasama. Memberikan suatu penghargaan atau apresiasi atau achievement dapat meningkatkan peranan penting dalam proses kerjasama. Kerjasama yaitu 9. Kerjasama harus dilandasi oleh kompromi. Selanjutnya, jenis kerjasama dapat ditinjau dari beberapa aspek. Antara lain, yang pertama yaitu kerjasama ditinjau dari status pelaku kerjasama, yang dimana dibedakan menjadi kerjasama setara dan kerjasama yang tidak setara. Kerjasama setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara dua orang yang mempunyai posisi yang sama. Misal kerjasama antara produsen dan konsumen. Kerjasama tak setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi, namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing demi mencapai tujuan bersama. Kerjasama ditinjau dari proses kerjanya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu kerjasama koaksi. Kerjasama koaksi atau companionable labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan oleh yang memiliki pekerjaan yang sama. Mereka berkumpul untuk menambah kesenjangan kerja. Kedua yaitu kerjasama suplementer. Jenis kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, namun tak dapat dilakukan sendiri. Kerjasama diferensiasi. Jenis kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerja secara teratur. Pekerjaan terbagi-bagi tidak sama bagi setiap orang. Kerjasama ini terbagi atas dua kerjasama, yaitu internal dan eksternal. Tahapan-tahapan kerjasama yang pertama yaitu menyendiri. Maksudnya di sini adalah bekerja sendiri. Maksudnya sebelum melakukan kerjasama kita harus berusaha menyendiri untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah kerjasama yang akan kita lakukan akan memiliki dampak atau manfaat ke depannya. Kedua yaitu mengamati dan mengenal lingkungan. Sebelum melakukan kerjasama kita harus melalui yang namanya mengamati dan mengenal lingkungan. Seperti apa lingkungan yang akan kita dapat untuk melakukan kerjasama tersebut. Apakah lingkungan itu baik untuk kita ataupun tidak. Ketiga yaitu merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri. Setelah mengamati dan mengenal lingkungan, kita akan berusaha untuk mengadakan penyesuaian diri terhadap lingkungan yang kita amati tadi. Sebelum akhirnya untuk berhasil untuk terjun langsung melakukan kerjasama di lingkungan tersebut setelah melakukan penyesuaian diri. Keempat yaitu terbuka untuk memberi dan menerima. Maksudnya setelah mengadakan penyesuaian diri terhadap lingkungan, kita terbuka untuk memberi masukan kepada orang lain ataupun menerima masukan dari orang lain, karena itu dapat dijadikan bahan evaluasi untuk diri kita sendiri bagaimana melakukan kerjasama ke depannya. Karena tanpa adanya masukan dan kritik dari orang lain, kita tak dapat melakukan evaluasi atau perbaikan diri. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan mengenai peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman sekalian dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya Aditya Suleman
dengan NIM 2003015000039 mengucapkan baik terima kasih dan sampai jumpa.